Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa kemarin di bulan Ramadan dengan optimal, merayakan hari kemenangan dengan penuh kemenangan Barcelona. Tapi segergetan kita melihat Barcelona berhadapan dengan Real Betis. Dan sebahagia kita melihat aksi-aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Mamardashvili, kiper dari Valencia. Nah, oke guys. Hari ini tentunya gua akan bahas seputar pertandingan Barcelona yang ditahan imbang oleh Real Betis di Olympic Stadium dengan skor 1-1. Walaupun imbang, tapi Barcelona tetap berada di puncak klasemen, selisih 4 poin dari Real Madrid yang kalah di kandang sendiri, yang tidak berhasil comeback berhadapan dengan Valencia yang bermain acak-acakan alias ugal-ugalan. Nah, tentunya selain gue bahas pertandingan, gue juga mau mereview beberapa insiden-insiden, kejadian-kejadian di La Liga tentunya. Dan kita juga akan membahas Barcelona kenapa nih ya, seperti seakan-akan sejauh ini menolak untuk juara. Nah, oke. Tapi sebelumnya absen-absen dulu. Karbol mania dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, yang lagi di luar negeri, semoga semua dalam keadaan sehat dan semakin sukses. Yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang masih kumpul bareng keluarga, ya semoga nanti ke Jakarta atau ke kota perantauan kalian dengan keadaan fit sehingga kalian makin sukses. Oke, absen-absen dulu, absen-absen. Langsung aja nih ya, gue bahas match yang terjadi di Olympic Stadium. Ya, Barcelona 4-2-3-1, Real Betis ya, gue nggak tahu pakem kondisinya itu berapa di line up. Cuma ketika penerapan di lapangan, dia sudah otomatis menjadi 4-4-2, bertahan dan sesekali melakukan counter attack. Ya, skor 1-1 menutup jalannya laga. Gol Barcelona ya dicetak oleh Gavi ya, pemain yang baru menjadi starting line up lagi setelah sembuh dari cedera, karena beberapa match sebelumnya dia menjadi subs. Dan gol dari Real Betis dicetak oleh pemain belakang ya yang bernama Nathan di menit ke-14-an ya. Jadi Nathan ini seorang back ya dari Real Betis, menciptakan gol pertamanya selama berkarir di Real Betis, dan gol itu sangat memorable buat dirinya, mungkin karena golnya tercipta untuk Barcelona. Jadi setelah 1-1, pertandingan berjalan flat ya, dan ada beberapa pergantian di babak kedua. Gerard Martin masuk, setelah itu ada Fermin Lopez masuk, Rapinya masuk di babak kedua. Lalu ada siapa lagi tuh? Ya ada beberapa pergantian lah intinya, dan Eric Garcia masuk. Tapi setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Real Betis, gua berpikir bahwa menurut gua Real Betis mampu meredam Barcelona ya, dengan dia selalu melakukan pertahanan yang kokoh. Dia meredam Barcelona dengan cara bermain siap untuk dalam keadaan tertekan. Itu Real Betis ya. Jadi untuk hasil tersebut Barcelona masih ada di puncak klasemen, selisih 4 poin dari Real Madrid, dan Real Betis merangsek ke peringkat berarti keempat ya. Ya. Kelima menggeser Villarreal. Nah, jadi seperti itu. Kalau buat kalian yang nggak nonton matchnya, sekarang gua mau bahas detail secara pertandingan ya, karena sebenarnya sejujurnya nih guys, gue nonton Madrid Valencia memang ya, gue nggak ngerti, perasaan gue gedek sebel ngeliat Valencia kayak gitu, tapi menang ya udah syukur alhamdulillah gitu. Setelah itu gue lanjut nonton Barcelona Real Betis. Jujur nih gue ya, di babak pertama gue masih nonton ya 1-1, dan di babak kedua gue ketiduran ya. Maksud gue ketiduran, gue bikin YouTube bukan berarti gue nggak nonton. Akhirnya gue nonton lagi karena ada di salah satu OTT yang bisa diulang pertandingannya, bisa di-resum, bisa di playback. Jadi berarti saking bosannya pertandingan Barcelona Real Betis. Ya, Real Betis serangannya itu kehitung. Ya, dia ketika defend dia compact 4-4-2. Udah pasti 8 pemain.
dia udah pasti 8 pemain di belakang, menyisakan satu striker sebelah kiri, satu lagi Anthony buat lari. Nah, sebenarnya Barcelona itu agak riskan karena gini, Barcelona 4-2-3-1. Ya, ada Szczęsny, lalu Kubarsi dan Araujo. Setelah itu ada Konde kanan, sebelah kiri Balde, double pivot, Frenkie dan Pedri. Sebelah kanan Yamal, tengah ada Gavi, lalu di sebelah kiri ada Ferran Torres, lalu di striker ada Robert Lewandowski. Ini posisi pakem dari Barcelona. Yang bikin gue deg-degan, kenapa? Dan gue ngerasa Kubarsi ini betul-betul back berkelas, kenapa? Barcelona ketika menyerang, ini sedikit beda. Biasanya kan dia cuma main 3 seperti ini, ya. Balde yang naik, ya Konde naik sesekali gitu. Tapi ini Barcelona, dia mau kayak Barcelona 2009. Ya, ketika itu kenapa Konde naik? Gue yakin yang dilakukan oleh si Hansi Flick ini adalah emang full attack. Gue nggak tahu, main seakan-akan ketertinggalan, mengejar ketertinggalan. Ya, menekan seakan-akan mengejar ketertinggalan. Ini yang dilakukan Barcelona nih guys. Masih kelihatan gak ya? Ini Araujo, ini Kubarsi. Ya, ketika naik begini guys, posisinya guys. Konde di sini. Ini Yamal nih. Kadang Konde di sini, ini Yamal di sini. Ya, di white, sisi white Yamal. Ini Konde Yamal nih, selalu switch dia. Nah, Balde ternyata juga naik. Balde naik tinggi. Ya. Di sini ada Robert, ada Gavi, ada siapa? Ferran Torres. Nah, siapa yang turun? Frenkie yang turun di sini. Gila, ini risiko banget guys. Ini peran pernah diambil oleh Yaya Torre, Sergio Busquets, dan dulu Rafael Marquez juga kayak gini. Pedri juga di sini dia. Dia akselerasinya cuma geser-geser ke wide. Ya, makanya kita lihat semalam Pedri itu jarang berada di kotak penalti Real Betis. Nah, ini oke gue. Ini Balde di sini nih. Ini kayak begini nih jadinya nih, Gavi, Ferran, Lewa, Yamal di sini nih. Nih gila kayak gini. Ya, di sini. Bahayanya apa guys? Real Betis main itu 4-4-2. Dia menyisakan satu Anthony di sini. Ya, satu lagi strikernya gue lupa ada di kanan. Yang secara speed, secara akselerasi Anthony itu jauh di atas Kubarsi kalau lu lihat larinya. Ya, gue mikir ini Balde kali yang turun gitu. Balde yang nge-cover buat counter attack karena biasanya kalau seperti full attack seperti ini menyisakan fullback yang ditaruh tengah. Biasanya kalau corner gitu kan, set piece corner, Baldenya di tengah gitu atau Konde di tengah, pemain yang larinya kencang buat antisipasi counter attack. Tapi ini enggak. Ya, Kubarsi di sini, De Jong di sini, bola ditendang ke sini, Anthony. Lari Kubarsi sama Anthony, kencangan Anthony. Lari kencangan Anthony. Tapi guys, Kubarsi kan bukan emang pemain speed ya. Dia itu intercept bagus, insting pemutus serangan bagus, bola atas bagus, timing. Dia mainnya kayak gitu. Ketika dilari, adu sprint, ya Kubarsi nggak ngejar orang lah, nggak ngejar bola. Dia nutup areal. Ya apa yang terjadi? Ya duelnya di sini. Yang bikin gua terkesan sama Kubarsi, dia main selayaknya fullback. Tapi tetap ya wing dari Real Betis atau Anthony nggak bisa lewat sama Kubarsi. Ini riskan loh. Kalau levelnya mungkin bukan se-Anthony kayak Saka misalkan Arsenal gitu atau Muhammad Salah. Bahaya banget itu. Karena bukan posisi dari Kubarsi untuk menghandle serangan balik atau kecepatan wing lawan. Cuma itu berhasil ketutup. Itu yang jadi highlight gua. Makanya gua naruh Kubarsi sama Pedri ya, mungkin yang man of the match versi gua, tapi ya udahlah nanti kita bahas. Itu yang terjadi. Nah, mungkin ini agak susah guys. Pertandingan alot, pertandingan bola satu arah sebenarnya agak susah direview ya. Serangan Real Betis juga kelihatan beberapa kali gitu. Dan kiper Real Betis juga ini Adrian, kiper lama guys. Dia udah malang melintang di La Liga. Ya dia udah ngerti kondisi dalam keadaan tertekan harus seperti apa kayak gitu. Dan dengan rapatnya barisan pertahanan dari Real Betis itu lebih memudahkan kiper untuk melakukan beberapa save.
Gitu kan. Terlebih Barcelonanya juga tidak melakukan hal-hal yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan low block tim gitu. Ya, lu lihat Barcelona congkel-congkelnya kapan? Nggak ada, Pedri doang congkel-congkel. Melakukan shoot dari luar kotak penalti siapa? Olmo nggak ada yang berani nendang. Pedri doang sekali tuh di menit-menit awal. Seperti itu, ngincer deflect. Yamal, ntar kita bahas Yamal tersendiri guys. Ferran Torres kagok dia main bareng Robert Lewandowski. Ya satu-satunya gol yang tercipta juga berasal dari setup build up yang cepat gitu. Tapi itu nggak bisa dilakukan lagi karena udah low block lagi gitu, udah ketutup lagi jalur-jalur passing gitu. Dan gue juga apresiasi sama lini belakang dari Real Betis. Fullback kiri kanannya ini bagus semuanya bagus sih, fullback kiri kanan. Lalu si Bartra dan Nathan ini main bagus banget ya. Bartra sebagus apapun lu, ya gue nggak pernah menyesal lu pergi dari Barcelona. Gini kita punya Kubarsi gitu, dan cara bermain seperti Betis kemarin bikin back kelihatan lebih bagus karena covernya ini banyak ya. Gelandang lu harus tembus dulu, striker yang turun lu harus tembus dulu, baru back belakang. Cuma untuk mengantisipasi, meredam, menutup pergerakan Barcelona, ini Real Betis sangat sukses sesukses-suksesnya. Nah, itu yang harus gue apresiasi dari Real Betis ya. Dia tetap pakai 4-4-2, sabar banget. Dia mendikte Barcelona dengan cara defend, counter attack kiri kanan, dan ya berbuah 1 gol walaupun dari set piece. Cuma ya Barcelona belakangnya juga lagi bagus gitu. Kubarsi juga lagi bagus banget. Gue nggak ngerti itu orang larinya nggak kenceng guys Kubarsi. Cuma nutup pemain wing tuh kayak beda jalur. Sebenarnya beda jalur. Kubarsi ini di tengah gitu. Lu lewatin Balde dulu, Balde udah lewat, hantam Kubarsi. Ini enggak, Baldenya hilang. Udah. Itu cukup kita puji Barcelona. Sebelum kita lanjut bahas Barcelona, gue mau disclaimer dulu biar seakan-akan gue nggak cuma nge-roasting, seakan-akan gue nggak cuma ngekritik pemain Barcelona. Kenapa Barcelona imbang 1-1 menurut gue ini faktor kelelahan. Ya bahkan ada salah satu media luar negeri yang bilang Lamine Yamal juga manusia gitu. Itu berarti kan artinya adalah ya ini tenaga lagi diforsir nih, 3 hari match gitu, selalu seperti itu jaraknya. Belum lawan Dortmund, sisanya Barcelona susah banget, ada Villarreal, ada Athletic Club gitu yang dimana dia peringkat 4 dan peringkat 6. Ini susah menurut gua nih. Nah, faktor yang pertama adalah memang faktor kelelahan. Ini disclaimer aja nih sebelum gue masuk ke Yamal, sebelum gue masuk ke Ferran Torres, sebelum gue masuk ke Balde. Kelelahan, capek guys, main bola pasti capek. Jadi ini yang membuat kayak konsistensi Barcelona, konsentrasi selama beberapa pertandingan itu kacau ya. Gocekan Yamal ketebak, dribblingnya ditutup gitu kan, jalur-jalur passing rapat Real Betis. Pedri walaupun secara rating permainan Pedri masih bagus, cuma nggak seperti hari biasanya Pedri. Beberapa pemain underperform. Taktik Hansi Flick juga gue ngerasa nggak pas gitu di awal-awal karena memasukkan Ferran dan Robert Lewandowski, dan keegoisan yang sekarang harus sudah disadari untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih dewasa. Itu kata-kata halusnya tuh ya. Gue nggak mau bilang egois. Lu lihat dong, lu punya striker, kenapa nggak dilibatkan? Ya lu punya Lewandowski, kenapa nggak dioper Lewandowski? Egois, maruk, mau golin aja lu. Gue nggak ngomong kayak gitu. Gue bilang bahwa ada beberapa pemain Barcelona yang harus mengambil tindakan lebih dewasa lagi di momen-momen krusial. Ya berpikir lebih dewasa, berpikir kalau misalkan ini lagi memang bukan harinya, bisa membantu orang lain untuk menciptakan gol gitu loh. Ya langsung aja poin, kita bahas Yamal. Sebenarnya gue ntar sih di episode selanjutnya. Gue ngerasa, gue salah satu orang yang mendukung Yamal harus egois. Kenapa? Karena di umur 17, dia harus melakukan banyak kesalahan menurut gue. Kenapa? Biar nanti setahun lagi, bahkan kan karir masih panjang. Secara otomatis dia tahu yang mana yang salah. Dia tahu langkah apa yang harus diperlakukan gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah ini laga udah krusial. Kenapa gue harus bilang harus ada yang lebih mature lagi dari Lamine Yamal? Kalau lu udah tahu kualitas lu, kalau lu udah tahu itu bukan hari lu bantulah teman lu untuk
melakukan create chance atau menciptakan gol. Ya, yang harus dilakukan Yamal adalah selain menganalisa diri sendiri, menganalisa lawan juga. Ya, oh ini lawan lagi bagus, oh gue lagi nggak bisa lewatin, passing gue ketutup, guenya juga lagi kayak gini. Kenapa gue nggak oper ke Lewandowski? Terserah kalian mau bilang gue buzzer Lewandowski apa enggak. Menurut rating juga Lewandowski ratingnya jelek, dia dapat nilai 6, yang lain 7 gitu. Emang dioper Lewandowski? Selain passing dia yang di blok Bartra, emang ada passing ke Lewandowski yang bola-bola striker? Nggak usah bola-bola striker yang tinggal gol, nggak usah. Emang ada umpan yang bikin Lewandowski ada usahanya dikit gitu nanti? Gue ngerasa Lewandowski ini emang udah cocok banget jadi striker world class. Kenapa? Dari tingkat atribut ya, skill sepak bola, tapi tingkat kesabaran. Gue kalau jadi Lewandowski, gue keplakin. Gue keplakin tuh. Ngapain main belak, gue gak dioper. Lu main sendiri aja. Kalau nggak minta wasit gue kartu merah. Kalau nggak bilangan si flick gue nggak usah dipasang. Gue kalau jadi Lewandowski gitu. Ini oper, gue bisa tendang. Gol gue nih sepanjang karir masih lebih banyak dari lu. Di Liga Champions, ya secara individual. Gue striker, gue bisa masukin bola ke gawang, itu tugas gue gitu. Lu nggak ngasih tugas bahkan gitu. Gue nggak bertugas karena tidak ada tugasnya. Gue mau nge-false nine juga udah rapet di depan. Wah, gue kalau jadi Robert, cuman kan kelelahan guys, kita nggak boleh kritik kayak gimana. Kelelahan ini bener. Yang nggak lelah buktinya golin Gavi. Walaupun setelah golin gue nggak tahu tuh melakukan apa. Ya jadi ya udah, terima kasih buat golin. Kalau nggak ada Gavi kita nggak dapet 1 poin. Tapi setelah cetak gol ngapain tuh? Belum tahu gua. Tapi ya sebenarnya serba salah sih guys. Balde, lu lihat Balde, ya, gue nggak ngitungin berapa Balde dan gue belum baca tentang waktu itu kan Balde pernah pas lawan Osasuna apa yang dia melakukan dari 96 passing akurasi gitu. Jadi dia hanya miss 2 passing. Ini enggak, passingnya salah semua. Hampir salah semua passing. Lewatin orang juga kerebut mulu. Itu kalau Balde hilang bola, Antony kan kenceng larinya, bahaya. PR lagi Kubarsi. Jadi ya beberapa pemain yang masih optimal tampil. Gavi sih ya terlepas setelah itu dia menghilang habis golin, ya golnya cukup bikin happy. Kubarsi main bagus ya, kesalahan ada di Araujo sih menurut gue. Ini murni kesalahan karena kalah duel. Gue nggak tahu kenapa dia nggak lompat, gue nggak tahu kenapa dia meluk-meluk doang. Setelah itu dia begini-gini, ya lu itu. Gue nggak tahu kenapa. Dan ya pergantian juga dari Hansi Flick. Hansi Flick gue ragu emang di awal ada Ferran bareng Lewa gitu. Ini nabrak kayaknya gitu. Terus ada Gavi lagi. Jangankan Ferran Lewa Gavi gitu, Lewa Gavi aja kadang bikin Gavi ini bikin bingung Lewa gitu. Gua nggak ngerti ya gue nggak tahu kalau ada yang harus dikorbanin. Gue nggak mau ngorbanin Lewa sih karena goal getter tetap penting, gitu. Jadi mungkin kalau gue ulas secara keseluruhan, pertama line up memang kan gue udah bilang kalau mau rotasi winning timnya dulu aja, gitu kan. Ferran sama Lewa main bareng itu kagok. Kalau mau mainin atau nyimpen salah satu dari mereka kan bisa satu-satu. Kalau mau narik rapinya juga bisa. Ya, jadi gue ngerasa hadirnya Ferran di babak pertama, tapi sama Lewa. Biasanya kalau nggak sama Lewa kan gacor. Hadirnya Lewa bareng Ferran itu mati, kagok, macet lah. Ya kalau silat lagi kembangan itu macet ya. Tapi terlepas dari itu, gue pengen kayak winning team dulu, baru abis itu rotasi kalau mau lawan Dortmund. Tapi ini enggak, dia main langsung ada Ferran di situ. Dan masukin rapinya juga telat gitu. Dan Lamine Yamal harus lebih banyak keputusan yang lebih dewasa dari kemarin. Ya manfaatkanlah striker. Lu sadarlah lu main 11 orang, masih ada 1 striker yang harus diumpan, yang kalau lu sadar lagi nggak beres nih hari gitu, lagi off nih hari, ya kasihlah ke temen. Nah, setelah itu juga set piece ya, set piece Barcelona bilang dia selalu mempelajari set piece lawan, tapi
ya hasilnya Araujo kalah tuh di duel tuh. Kemarin menang sama Sorloth, sekarang kalah sama Nathan gitu. Gue nggak diganggu tuh, yang gue bingung nggak diganggu. Lu lompat aja itu pasti sedikit mengganggu lawan gitu. Tapi jadi tidak diganggu oleh Araujo. Dan ya Pedri lagi turun sedikit, gue nggak bilang underperform, tapi dia tetap bagus, ratingnya itu di bawah man of the match ya, di bawah Gavi, tapi ya lagi nggak on aja. De Jong nggak on banget, ya itulah yang gue rasain di Barcelona ya. Real Betis mampu bermain di dalam tekanan, mampu meredam Barcelona, mampu menutup akses-akses passing ya, memperlambat sirkulasi bola yang dilakukan oleh Barcelona. Itu yang dilakukan Betis, karena serangannya gue nggak ngeliat ada serangan yang mematikan dari Betis selain set piece. Dan Barcelona salah menurut gue dalam pemasangan line up awal, karena dia nggak winning team terlebih dahulu, karena ya mungkin repot juga mau lawan Dortmund di midweek nanti. Dia nggak salah melakukan rotasi di awal, starting line up, masukin Rapinya kelamaan, dan pemain Barcelona harus ada yang lebih dewasa lagi, harus lebih sadar dan mengamini kalau ini bukan harinya. Itu aja sih. Terlebih ya gue masih sedikit deg-degan sama cara main Barcelona semalam ya, yang fullbacknya dua-duanya tuh naik gitu, De Jong turun. Itu gue ngerasa selesai kalau lawannya adalah pemain yang memiliki kualitas nomor 1 lah di dunia, nomor 1 layar 2 itu selesai lah. Untungnya Anthony ya walaupun jadi tetap bahaya gitu, cuma itulah yang terjadi. Oke. Nah, setelah ini gue akan review juga match-match lebih detail lagi tentang pemain ya. Gue mau bikin top 3 pemain bagus dan top 3 pemain yang underperform pada match lawan Real Betis, dan kira-kira seperti apa kedepannya Barcelona, karena masih ada berdepan dengan Dortmund. Lalu juga ada El Clasico, ada Villarreal, Athletic Club. Ini lawan-lawan Barcelona sisa-sisanya nih di jalur-jalur Liga Champions semua nih. Serem juga nih. Oke, gitu aja. Jangan lupa nonton Dance TV, ada gua hostnya dan teman gua Labib Syadat yang jadi bintang tamu nanti hari Senin. Dan udah gitu aja teman-teman. Program baru bakal tayang nanti setiap minggunya. Ada admin La Masia yang selalu memberikan fakta tentang La Masia atau Barcelona. Nanti akan ada satu lagi, menurut gua ini kalian pasti suka sih, karena on point opininya. Oke, gitu aja. Silakan di komen apa saja yang bikin pertandingan tadi malam antara Barcelona berhadapan dengan Real Betis berjalan imbang. Silakan di komen. Vamos!